Hora samang inang lansia, saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Yesus yang beribadah pada hari ini dalam PA Lansia hari Selasa 6 Oktober 2020. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah memuji Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 520 sada ayat sada. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengizinkan kami kembali bersekutu di dalam ibadah secara khusus di dalam persekutuan PA Lansia Gereja-Mu. Tuhan, kami mau beribadah, mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami beribadah kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini di dalam ibadah persekutuan PA Lansia gereja kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu,
yaitu keselamatan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Amang inang lansia orang tua kami yang dikasihi Yesus, begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ikut mendengarkan firman ini. Dalam PA hari ini kita diundang untuk memuji Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi manusia. Bukan sekedar menjadi manusia, tetapi menjadi manusia yang hina, yang ditolak, yang menderita sampai mati di kayu salib. Itu semua dilakukan dan diizinkan Allah terjadi dalam diri anaknya, dalam dirinya. Untuk apa? Dalam firman ini tadi dikatakan agar kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Allah mengorbankan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus, mati, dikubur dan bangkit, dan oleh kebangkitannya ada hidup di dalam kebangkitan Yesus. Ada hidup baru, lahir kembali. Ketika kita mengingat cerita seorang Nikodemus yang datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus dilakukan agar menerima hidup yang kekal, surga yang didambakan setiap orang? Yesus berkata, kamu harus lahir kembali. Lahir kedua kali. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin saya bisa kembali lagi ke rahim ibu saya? Karena itu para lansia kita semua tahu kalau dikatakan di sini dilahirkan kembali oleh karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Apa maksudnya ini? Di dalam iman kita percaya bahwa kematian, kebangkitan Yesus itu mematikan manusia lama dan hidup di dalam kebangkitan Yesus. Ada lahir baru. Bukan kembali kita ke dalam rahim ibu kita. Terlebih para lansia, bagaimana mungkin itu terjadi? Pasti itu pertanyaan kalau dibayangkan seperti yang dibayangkan oleh Nikodemus. Tetapi lahir baru, menjadi manusia baru yang dimaksud di sini. Ini mau menegaskan bahwa kemanusiaan kita yang pertama yang segambar dengan Allah itu sudah rusak. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kemanusiaan jati diri manusia yang adalah gambar Allah, citra Allah itu rusak. Bukan sekedar rusak, remuk, tak berguna, tak berarti, menjadi manusia yang hina. Bahkan sering digambarkan hanya segumpalan, ibarat segumpal tanah yang tidak berarti apa-apa, yang tidak memiliki hidup. Itu yang dibaharui kembali di dalam kebangkitan Yesus, sehingga kita menjadi lahir baru di dalam kuasa Roh Kudus. Melalui baptisan yang kita terima, kita menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17, dalam Yesus hidup kita sudah menjadi hidup baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Arti baptisan diingatkan kepada kita. Mati di dalam kematian Yesus, tapi hidup di dalam kebangkitan Yesus. Hidup yang dibaharui, hidup yang diperkenankan kembali ke gambar semula, gambar Allah. Gambar yang diberikan kepada kita menunjukkan siapa Allah. Oleh karena itu amang inang kita semua yang dikasihi Yesus,
Ini kita diundang memuji Tuhan karena apa? Karena oleh rahmat-Nya yang besar kita dibaharui, kita diperbaharui, kita diingatkan, kita menjadi siapa kita? Menjadi pewaris kerajaan Allah. Menerima warisan yang tidak akan binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Orang yang sudah lahir kembali, dia tahu hidupnya tidak berakhir di dunia. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus, yang mengalami pembaharuan oleh karena kasih Kristus itu, dia tahu dia hidup bersama dengan Allah kekal. Bukan hanya ketika setelah mati, tetapi di dalam dunia ini pun orang yang sudah menerima Yesus, yang sudah dibaharui di dalam kebangkitan Yesus, di dalam hidup yang dibawa oleh Yesus, oleh karena kasih karunia-Nya, hidup kita bukan sekedar pewaris kehidupan yang kekal, tetapi kita memiliki pengharapan. Hidup yang memiliki pengharapan, selama masih ada pengharapan, iman dan kasih, tidak ada yang bisa menghancurkan hidup kita. Dalam hal ini dikatakan oleh Petrus, Rasul Petrus kepada pendengar, kepada kita sekarang, kita dibaharui, dilahirkan kembali untuk menerima suatu bagian agar kita hidup dalam hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan seperti apa? Dalam situasi pandemi COVID yang masih terus melanda bumi ini, kalau kita hidup dalam pengharapan yang benar kepada Allah, kita akan berkata, COVID pasti berlalu. Ada harapan di mana kita bisa keluar dari rumah kita, di mana para orang tua kami yang lansia boleh bersuka cita kembali di dalam gereja memuji Tuhan, merkor. Boy dong, selama kita punya pengharapan, kita akan dikuatkan di sana, berharap badai pasti berlalu, situasi ini pasti berlalu, habis gelap terbit terang, habis hujan tampak pelangi. Itu hanya dimiliki, situasi pemikiran seperti itu hanya dimiliki oleh orang yang tetap memiliki pengharapan. Berharap situasi yang terjadi sekarang pasti akan lebih baik hari esok daripada hari sekarang ini. Kalau kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, mulai dari tanggal 22 Maret kita sudah beribadah di rumah sampai sekarang. Ada orang yang sudah mulai gusar dan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan ini? Itu pertanyaan orang-orang. Tetapi orang yang memiliki pengharapan pasti berkata, seperti apapun situasi, sampai kapanpun yang pasti berakhir situasi yang sulit sekarang. Penderitaan, penyakit, atau apapun yang kita alami, orang yang memiliki pengharapan akan berkata, ini semua tidak seberapa dibanding sukacita yang akan diberikan kepadaku. Itulah yang dikatakan oleh Petrus kepada jemaat yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan, penganiayaan oleh karena imannya, saat firman ini diberikan oleh Petrus kepada jemaat. Mereka sedang bergumul dalam penganiayaan, maka dikatakan tadi, kamu yang telah dilahirkan kembali, telah diberi kuasa, telah diberi pengharapan untuk menerima warisan bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Dikatakan kamu, siapa yang menerima warisan itu? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Artinya keselamatan, kasih karunia, kebahagiaan sudah disediakan, tapi siapa yang mendapat warisan itu, bagian itu? Adalah orang yang menerima dengan iman, yang percaya bahwa kebangkitan Yesus itu telah mengubah seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Petrus sendiri mengalaminya sebelum Yesus mati, di saat Yesus ditangkap. Kita sama-sama tahu bahwa Petrus menyangkal Yesus. Tetapi setelah Petrus melihat kebangkitan dan menerima kuasa Roh Kudus itu,
Dia total berubah dan kuat. Bahkan sampai mati disalibkan dengan kepala ke bawah pun dia tetap setia mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Karena itu dia katakan, di dalam pengharapan dan iman dan kasih yang daripada Yesus itu, kita tidak akan pernah mundur dari iman kita. Walau kita harus menderita di dalam iman, oleh karena iman kepada Yesus, ingatlah ada gunanya itu. Dikatakan bergembiralah akan hal itu. Jika kamu harus menderita oleh karena imanmu, bersukacitalah oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebab apa? Yesus mengizinkan itu terjadi kepada kita seperti menguji iman kita. Kalau tadi oleh karena kasih karunia itu kita diberi iman, pengharapan, dan kasih, bagaimana iman, pengharapan, dan kasih kita itu diuji? Tahan uji kah? Atau dia hanya bertahan ketika situasi baik-baik saja? Dan ketika ada masalah, apakah langsung luntur? Ketika semakin tua badan, semakin lemah anggota tubuh, semakin sulit untuk berjalan. Lam gale pamatangi, lam hot do lam kuat do haporsiaoni, manang dohot doi gale. Karena itu dikatakan, bergembiralah jika kamu harus menderita oleh karena iman. Jika tubuh semakin lemah, yakinlah dalam pengharapan itu. Tubuh ini makin lemah, tetapi iman dibaharui dari sehari ke sehari. Semakin kuat, semakin kuat. Dan penderitaan itu seperti menguji, atau dikatakan itu akan memunculkan iman yang teguh, yang murni. Lebih murni dari emas. Kita tahu, Amang Inang, kalau untuk menyatakan kemurnian emas itu, apakah itu emas murni atau tidak, dia dibakar. Dan semakin dibakar maka akan semakin nyatalah kemurnian emas itu. Kalau dia berada di kulkas, tidak mungkin ada madam gitu, tidak akan nyata kemurnian emasnya. Tapi ketika dia dibakar dan dibakar, maka akan nyatakan muncullah emas murni, dan kemurniannya akan semakin tinggi. Ada gambaran seperti itu yang dikatakan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita tetap bertahan di dalam iman kita menghadapi segala situasi yang kita hadapi, apakah itu situasi yang sulit atau situasi yang aman, tetaplah di dalam Tuhan. Dan situasi yang sulit itu, bagaimana kita melihat itu menguji iman kita supaya semakin teguh. Di lagu Kidung Jemaat, suka duka dipakainya untuk memperkuat imanku. Suka duka artinya ada kalanya penderitaan diizinkan agar kita bisa mengevaluasi apakah kita tetap kuat, iman kita, pengharapan kita, kasih kita tetap kuat. Dan ketika sukacita datang, itu pun bisa menguji iman kita. Ketika pahopu, anak, menantu membawa, menunjukkan sesuatu yang membahagiakan kita, jangan lupa juga, apakah kita tetap bersyukur atau luntur iman itu, lupa kepada pemberi berkat. Amang Inang, saudara-saudaraku semua yang mendengarkan firman ini, kita yang sudah diberi pengharapan, kita yang sudah diingatkan di dalam iman. Orang-orang beriman adalah pewaris kerajaan Allah yang sudah dibaharui, yang sudah dikembalikan kemanusiaannya kepada gambar Allah yang diberikan kepada manusia itu. Diingatkan bagaimana kita mau mencapai tujuan perjalanan kita bersama dengan Allah. Tujuan kita adalah keselamatan jiwa kita. Tubuh boleh semakin lemah, tapi jiwa tidak akan pernah lemah. Kuat, iman semakin kuat. Hikmat itu semakin nyata dalam hidup para orang tua kami. Walau tubuh semakin lemah, walau kita makin sulit membayangkan bagaimana kami apakah akan ada waktu untuk bersama beribadah di dalam gereja, berharaplah dan berdoalah. Tuhan bersama dengan kita dan janjinya tidak akan pernah diingkari. Seperti apapun keadaan kita, Allah berjanji, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman.
Dan yang kedua, bagaimana kita melihat ternyata warisan yang tidak akan binasa, yang tidak akan bisa diganggu oleh siapapun dan tidak akan pernah cemar adalah warisan. Itu adalah Allah, firman Allah. Karena itu amang inang lansia yang dikasih Yesus, jangan berusaha mewariskan harta yang banyak kepada anak-anak dan cucu menantu. Kalau ada boleh, tapi jangan sampai sakit hanya memikirkan warisan apa yang akan diberikan, harta apa, berapa rumah. Jangan di situ. Karena apa? Sebanyak apapun harta yang diwariskan kepada anak-anak, pasti akan habis. Tetapi wariskanlah warisan yang dikatakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Artinya kita para orang tua, para lansia, orang tua kami yang berbahagia, yang sudah diberkati oleh Tuhan, renungkanlah warisan apa yang sudah disiapkan kepada anak-anak, kepada pahopu. Jangan pikirkan lagi bagaimana deposito pahopumu tersedia, tapi pikirkanlah warisan yang kekal itu yang diajarkan ke pahopu. Kalau kita kurang pengajaran itu di anak-anak, minimal ke pahopu bagi yang marpahopu. Warisan yang kekal itulah ajarkan. Apa itu? Sekali lagi firman Allah. Karena apa? Sekalipun langit dan bumi berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman itu yang menguatkan, firman itu yang menghibur. Karena apa? Karena dalam firman kita tahu Allah Maha Pengasih. Di dalam segala kekurangan kita, oleh karena kasih-Nya kita diampuni. Bukankah itu membuat kita bersuka cita? Di dalam firman itu ada penghiburan. Karena apa? Ketika kita mengalami ketidakadilan atau siksaan atau apapun di dalam hidup kita di tengah dunia ini, dari firman itu kita tahu Allah itu maha adil. Dia pasti menyatakan keadilannya. Bukankah itu penghiburan yang luar biasa? Ketika kita menghadapi sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun, kita tetap kuat. Karena apa? Karena kita tahu di balik kematian itu pun, setelah kematian tubuh ini pun ada hidup yang kekal yang sudah disediakan. Maka kita melihat bersama dengan Allah warisan yang tidak pernah binasa, yang tersimpan di sorga, adalah Allah, di dalam Allah, bersama dengan Allah, adalah firman Allah. Ketika kita mengajarkan firman itu dan hidup dalam firman itu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Iblis pun pasti kalah asal sudah kuat di dalam firman itu. Karena itu, jadilah kita meneladani Yesus yang mau berkorban, mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Bagaimana kita, bagaimana para orang tua kami di usia yang lanjut, yang mungkin saya katakan tadi makin lemah, tubuh fisiknya makin lemah, tapi firman Tuhan mengatakan tidak akan diizinkan kita kehilangan harapan asal kita mau. Tidak akan kehilangan iman asal kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Yesus sudah menyerahkan dirinya menjadi teladan bagi kita, hamba yang merendahkan dirinya. Maka diingatkan, jadilah para orang tua yang tetap rendah hati dan sungguh-sungguh dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Yesus, bahwa Yesus akan menjaga anak-anakmu. Jangan ragukan pertolongan Yesus. Tugas para lansia berdoa dan berdoa dan berdoa terus untuk anak-anaknya. Bukan memikirkan warisan dan warisan harta dan rumah. Bukan itu lagi. Tetapi wariskanlah warisan yang kekal, yang tidak akan pernah rusak, yang tidak akan pernah binasa, yang tidak akan bisa diperjualbelikan, tetapi tetap kekal selama-lamanya. Tuhan menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah mengingatkan kami bahwa Kau Allah yang mengasihi kami, dan oleh karena kasih-Mu, oleh karena rahmat-Mu, Kau telah datang menjadi manusia, dan manusia yang hina untuk mengangkat harkat
martabat kami dari manusia yang hina yang tidak berarti menjadi manusia yang berharga, yang akan menerima puji-pujian kemuliaan di saat Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya pada akhir zaman. Dan di zaman akhir itu kami akan melihat kemuliaan Allah yang akan bersama dengan kami. Walau masa sekarang, di saat sekarang ini kami masih terbelenggu oleh situasi dan sulit kami melihat apa akhir dari perjalanan situasi yang kami hadapi. Tetapi dalam iman dan pengharapan Kau mengingatkan kami sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya bahwa penyelesaian dari setiap pergumulan pasti ada. Dan semua yang kami alami baik suka maupun duka, biarlah kami boleh memahami itu untuk memperteguh iman kami dan untuk semakin datang dan bersandar kepada Tuhan saja. Berkatilah Tuhan para orang tua kami yang lansia, yang Tuhan izinkan bersekutu mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman mereka semakin diteguhkan. Kau yang memberkati para orang tua kami ini dengan umur yang panjang. Biarlah Tuhan juga memberi mereka kesehatan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka semakin berhikmat dan bersuka cita, bergembira, berharap kepada pertolongan Tuhan, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak, menantu, cucu para orang tua kami yang lansia yang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati Tuhan, agar melalui berkat-Mu kepada keturunannya boleh bersuka cita. Dan bagi yang merindukan keturunan dari pahopu atau menantu untuk menikah atau apapun bagi anak-anaknya, Tuhan mengetahui yang terbaik. Untuk para lansia yang merindukan pernikahan anak buru yang Tuhan berikan buat mereka, biarlah Tuhan menjawab doa-doa orang tua kami ini, memberikan jodoh kepada anak-anaknya. Untuk para lansia yang berdoa untuk apa yang didambakan oleh anak-anaknya, mungkin ada yang sudah berkeluarga tetapi belum memiliki keturunan, Tuhan yang memberikan. Atau ada yang sedang menunggu anugerah-Mu, kelahiran anak, biarlah boleh lahir pada waktunya dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami mohon Tuhan, berkati juga para orang tua kami yang sedang lemah tubuh, yang dalam proses pemulihan pada saat ini. Untuk Amang Elsi Hotang, untuk Inang Dorcas Boru Pasaribu, semuanya Tuhan yang sedang membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami memohon juga untuk Inang kami, Nang Sibuya Boru Sinurat. Tuhan berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, melewati masa-masa yang sulit di dalam kesehatan mereka, sehingga mereka boleh menang melewati itu. Berkati juga anak-anak, keluarga yang menjaga, para medis yang mengobati. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengurus orang tua kami, Amang Elsi Hotang, Inang Dorcas Boru Pasaribu, juga untuk Inang Sibuya Boru Sinurat, dan semua mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang maha baik, kami memohon belas kasih untuk negara kami, untuk pemerintah, para medis. Tuhan, sudah banyak yang menjadi korban coronavirus. Biarlah Tuhan yang menghentikan, memulihkan, melahirkan kembali semua yang sedang mengalami sakit penyakit itu. Tuhan, bersihkanlah agar mereka boleh dipulihkan, dan berkati para medis, berkati pemerintah kami juga, semua yang ikut ambil bagian dalam penanganan COVID-19, biarlah mereka dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Untuk para orang tua kami yang lansia yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan yang memberikan umur panjang, Tuhan juga yang memberikan sukacita dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berserah dan berdoa. Dengarlah doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari demahita sian bukede nomor 470 sada ayat sada.
doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.